Bismillah. Teman-teman, pagi ini saya menelusuri sungai yang belik-beliknya kita konservasi. Kami mensurvei ini di akhir musim hujan ya teman-teman, di akhir musim hujan. Nah ini airnya bersih dan bening banget teman-teman. Nah ini kita coba melihat nanti ke atas apakah sumber-sumbernya tetap besar ya. Nanti akan kita bandingkan setelah musim pertengahan kemarau, kemudian di akhir musim hujan. Nah ini teman-teman, nah ini bekas-bekas pohon-pohon yang lama yang dipotong. Nah ini ikut, nah alhamdulillah teman-teman, ini terus sampai ke atas sana. Nah ini sisa-sisa pasir ya tahun lalu. Nah tuh teman-teman, nah udah mulai pulih kawasannya, kanan kirinya udah hutan. Nah itu lihat. Nah nanti kita lihat lagi ke atas. Nah, Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, sudah mulai pulih, tidak ada penggelontoran lagi yang dilakukan oleh masyarakat. Sudah benar-benar ini pulih ya. Nanti ke sana kita akan terus cek. Ini di musim hujan dan masih ada hujan kadang-kala teman-teman, tapi sudah tidak ada terlihat kerusakan di kanan kirinya ya. Yang berarti artinya tidak ada banjir yang besar ya. Kalau tidak ada banjir yang besar berarti tangkapan hutannya itu sudah mulai pulih. Ini sumber ya teman-teman, bisa lihat ini sumber. Nah itu sumber mata air belik ya teman-teman. Nanti setelah ini kita akan memberi nama masing-masing belik ini dengan masyarakat lokal ya. Moga-moga nanti anak-anak KKN itu bisa membuat nama nanti satu-satu. Nah, tadi itu beliknya di situ. Nah ini juga ada, ini cukup besar ini beliknya ini ya, bawahnya cukup besar ya. Nah ini teman-teman bisa lihat betul-betul sudah pulih teman-teman. Ini di musim hujan. Biasanya di masa lalu pada saat musim hujan hampir tidak ada yang sejernih ini ya, dan ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup di pinggir-pinggir sungai ini. Biasanya ini sudah terterjang banjir pasir. Nah ini di akhir musim hujan alhamdulillah masih ada tanaman-tanaman dan kelihatan itu kalau airnya jernih ya. Nah ini kita akan terus naik ya. Tadi turunan pertama, nah ini air terjunan, ini terjunan yang kedua. Nah ini ya, nah teman-teman lihat ya kan, kalau alirannya sudah seperti ini, insya Allah ini sudah menunjukkan sungai yang sehat. Ini sungai di musim penghujan loh teman-teman, meskipun di akhir ya. Nah ini teman-teman bisa lihat itu. Nah coba, menyejukkan sekali teman-teman ya. Nah inilah konten dari Muhammad Belik. Kalau volumenya ini nanti kita lihat di musim kemarau, pertengahan di akhir musim kemarau, nanti kita sampel bagus ya, masih tidak berkurang banyak, artinya berarti konservasi mata air kita sudah sesuai dengan arahnya gitu ya. Tinggal peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini curah ketiga ya, istilahnya apa namanya ini ketiga. Tadi yang kedua di bawah, ini di atasnya teman-teman. Nah di atasnya, nah ini batu-batu ini sudah muncul. Dulu di atasnya itu adalah pasir ya teman-teman. Nah itu hutannya juga sudah pulih kanan kiri. Nah dulu ini disogroi sama masyarakat pasirnya kanan kiri supaya turun ke bawah, kemudian ditampung di atas untuk ditambang gitu ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman. Nah ini atasnya lagi ya teman-teman. Ini kira-kira di atasnya sudah tertutup, kita hampir nggak bisa lagi nyusuri. Padahal kita kesini 3 bulan yang lalu ya. 2 bulan ya? 2 bulan ya? Puasa ya?
puasa. Berarti ya 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Sudah nggak bisa lagi lewat teman-teman. Hutannya sudah lebat ini. Nah ini alhamdulillah berarti kesadaran masyarakat sudah oke. Tapi ini nanti akan kita cek ketika musim kemarau betul. Karena ini pasti diambil untuk makanan hewan ya. Nah ini teman-teman, bayangkan dulu yang sini ini ada tambang-tambang pasir, sekarang sudah kayak begini. Nah, selamat teman-teman perhutani, teman-teman Taman Nasional, sudah terjaga ini. Lihat, alhamdulillah. Ya ini, ya di bawahnya teman-teman. Nah, dah kita nggak bisa lagi di atas, kita harus mengikuti aliran ini. Nah ini teman-teman, sangat jernih ya, dan benar-benar sudah pulih ya. Nah ini ya benar-benar menyenangkan ini teman-teman, lihat ya. Nah, coba teman-teman lihat itu. Nah, ya kita sudah apa namanya benar-benar. Nah ini teman-teman ya, Masya Allah, atasnya sudah hutan ini. Kita ini ada di bawah pohon ini ya, di bawah semak-semak. Artinya sudah tidak ada lagi perusakan sumber daya alam di kawasan ini teman-teman. Dulu ketika kita 4 tahun yang lalu menyusuri sungai ini ya, hampir tidak ada, hanya satu air yang seperti ini, terjun seperti ini, karena semuanya berpasir dan lapang gitu ya, karena longsoran dari kanan kiri. Ini setelah 4 tahun teman-teman kita mencoba membagi hutan, alhamdulillah bisa seperti ini ya. Banyak tadi, sampai tadi dari bawah kira-kira setengah kilo ya, itu sudah ada sekitar 4 curahan seperti ini ya. Berarti sungainya sudah membentuk pola baru, pola yang alami ya. Alhamdulillah teman-teman, terus berproses. Nah ini di atasnya lagi ya teman-teman, kita mulai menemukan ini belik ketiga. Tadi sudah ada 2 belik di sana, ini belik ketiga. Nah ya ini teman-teman lihat itu beliknya dari atas ya sana. Nah itu dari atas sana itu dari Taman Nasional ya. Makanya teman-teman, Taman Nasional ini harus dijaga betul-betul, karena ini adalah salah satu tangkapan terbesar di Jawa Timur yang harus kita selamatkan tuh teman-teman. Nah ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat di bawah ya, ini di Taman Nasional. Ini kawasan yang digelontor ya, yang di video sebelumnya itu. Nah ini coba sudah seperti ini kawan-kawan, udah nggak ada lagi kerusakan. Sempat marah-marah saya, tapi alhamdulillah teman-teman tanggap semua, dan kemudian ini sudah nggak ada lagi kerusakan, betul-betul sudah menjadi hutan. Nah ini teman-teman contoh belik ya, yang tetap hidup di musim di akhir musim hujan ya. Ini biasanya sudah nggak ada kayak begini. Nah ini masih ada ya teman-teman. Nah itu atas sampai situ. Nah bismillah, nanti ini akan kita coba cek di pertengahan musim kemarau ya, nanti kemudian sampai di akhir musim kemarau, dan kita cek lagi di musim hujan berikutnya. Tahun ini betul-betul setelah 4 tahun kita bekerja, kawasannya sudah mulai pulih ya. Masih ada penambangan 1-2 kecil ya, tapi sudah kecil sekali volumenya alhamdulillah. Dan semoga nanti kemudian bergeser pendapatan masyarakat tidak dari tambang, tapi lebih kepada melakukan konservasi sumber daya alam. Nah teman-teman, ini sumber keempat ya, keempat tadi ya, ketiga, keempat besar sekali, kita nggak ngitung yang kecil-kecil. Nah sumber ini dari arah Taman Nasional ya, ini di akhir musim kemarau. Nanti akan kita musim penghujan, nanti akan kita cek di pertengahan musim kemarau, di akhir musim kemarau, apakah masih seperti ini ya, besar seperti ini. Ini sudah gerojokan yang keempat. Nah ini gerojokan keempat ya teman-teman. Jadi dulu
gerojokannya itu hanya satu di atas itu, termasuk ini tertutup pasir semua sampai di paralon itu ya. Sekarang sudah boleh betul-betul boleh menjadi sungai yang normal. Aku tidak mau berkomentar kawan-kawan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ini teman-teman Desa Pandanrejo, sungai kawan-kawan, sungai kami juga, sungai saya juga. Ayo kita jaga. Coba lihat ini. Dulu ini berupa pasir dan kemudian tidak ada kehidupan. Coba lihat sekarang, luar biasa teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah ini jauh-jauh dari Papua ini peduli dengan Pandanrejo. Masa yang di sini nggak peduli dengan sungainya kayak gini. Nah ini kawasan di atasnya teman-teman, yang ini pohon-pohon sisa Orde Baru dulu ya, masih ada yang ditebang. Nah kemudian di situ, nah ini di atas itu longsoran ya, tapi sudah mulai pulih. Nah atasnya itu kita menanam beringin. Kita nanam beringin di atas sana ya kemarin mas ya, beringin yang bibitnya kita ambil dari kawasan sekitar sini. Jadi endemik sini, bukan beringin-beringin yang kita datangkan dari luar. Nah gitu teman-teman. Nah ini mulai di atas kawan-kawan. Nah teman-teman lihat itu. Nah inilah yang paralon-paralon ini ya, tempat masyarakat mengambil air ya dari belik-belik. Nah ini ada satu di sini, ada satu di samping sini ya, di bawah tadi juga ada ya. Jadi ini untuk yang desa di bawah ya, untuk desa di bawah sana. Nah ini besar teman-teman volumenya. Nah itu, nah ini, nah bayangkan kalau ekosistemnya rusak, maka nanti pasti ketersediaan airnya akan hilang ya. Secara langsung ini digunakan oleh masyarakat lokal, secara tidak langsung ini menyuplai air ke bendungan Karangkates. Nah coba teman-teman lihat ini, alhamdulillah sudah pulih ya kanan kiri. Nah ini kita memasuki gerojokan curah keempat ya. Sebelumnya curahnya di sini satu, karena kanan kirinya pasir semua ya teman-teman. Sekarang ini curahnya sudah, ini curah keempat, ini nggak ada sekarang dulu. Nah sekarang sudah mulai ada. Nah alhamdulillah teman-teman, sungainya sudah betul-betul pulih ya, betul-betul pulih dan betul-betul jernih ya. Volumenya juga masih oke ketika di akhir musim penghujan. Nanti kita cek apakah tetap oke di musim kemarau ya teman. Kita bandingkan, kita punya video musim kemarau yang lalu, kemudian kita punya musim penghujan ini ya sekarang, kemudian kita juga nanti akan cek di musim kemarau pertengahan nanti dan di akhir. Ini naik lagi teman-teman. Nah coba lihat, nah itu, nah coba teman-teman lihat, mulai ada banyak ini mas, jenisnya mas, kupu-kupu terus ke atas ya teman-teman. Ini udah betul-betul pulih alhamdulillah ya. Kita menuju kepada sumber utama ya, sumber utama yang dipakai oleh masyarakat lokal dan masyarakat di bawah sana ya. Ada beberapa desa yang menggunakan untuk mereka. Nah ini kawan-kawan lihat ya, ini sumber besar ya, ini sumber. Nah kawan-kawan coba lihat ini. Nah ini satu sumber besar, ini nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat di bawah ya. Nah kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah sumber ya, sumber utama ya, muara dari kawasan tangkapan area di Lembah Asmoro ya. Itu sumbernya sebesar itu teman-teman, ini di akhir musim hujan. Nah kalau sungainya itu yang di sini ya, jadi ini dari sungai. Kalau yang itu benar-benar asli sumber. Nah inilah yang main atau utama yang kita jaganya teman-teman. Nah ini kita jaga betul tangkapannya, kita agroforestrykan supaya
volumenya tetap seperti itu. Itu volume setelah dipakai ya, itu limpahan itu. Jadi itu adalah sisa-sisa yang dibawa ke bawah. Nah inilah yang sedang kita jaga teman-teman. Kita jaga, dan ini sungai ya, ini sungai itu sumber. Bayangkan antara sungai dan sumber hampir besarnya sama. Karena di atas ini kita akan maju ke sumber terakhir ya, sumber terakhir dari kawasan di Lembah Asmoro ini. Teman-teman, saya buktikan kalau ini sungainya ya, ini sungainya. Nah, ini sungainya. Nah, itu di situ. Nah, sumbernya ya, sumbernya itu ada di sana, ya, ada di bawah sana, ya, di atas bawah sana. Jadi tidak terkoneksi dengan sungai ini, ya. Jadi tidak ada apa namanya istilahnya memotong. Kalau dipotong mestinya ke sini masuk ke di sini mestinya ya masuk ke sana. Tapi ini nggak ada, bahkan dari sana itu ada sumbernya. Nah jadi betul-betul yang tadi itu memang sumber dari Lembah Asmoro ya teman-teman. Nah ini di atas lagi, setelah tadi di bawah kawan-kawan, ini kita memasuki kawasan celah ya, celah dari Sungai Bambang Selatan ya. Ini udah masuk di celah, bening sekali teman-teman airnya. Alhamdulillah sudah benar-benar pulih. Ini di musim hujan, meskipun di akhir ya sudah tidak ada sedimen ya. Coba kalian lihat nih. Nah alhamdulillah bagus, berarti tata kelolanya bagus. Di atas sana tidak ada lagi kelongsoran ya, tidak ada kelongsoran. Nah ini teman-teman ya, moga-moga akan terus seperti ini ya kawan-kawan. Nah lihat ini ya, terus nah sangat jernih ya, sangat jernih. Nah ini teman-teman ya, celah legenda ini. Nah ini apa tempat terakhir masyarakat mengambil air ya. Nah ini ya, ini paralelnya ya, paralelnya. Nah ini ya, ini paralelnya. Tapi ini hanya dipakai kalau musim kemarau betul. Biasanya nanti akan dipotong di situ. Nah, nanti akan kita lihat apakah pada musim kemarau nanti ini akan volumenya berkurang seberapa. Akan kita lihat nanti di tengah musim kemarau dan kemudian di akhir musim kemarau. Nah, ini ada di akhir musim hujan ya. Sedang bagus-bagusnya ya, bolnya full dan bening. Nah, ini teman-teman. Ini lalu saya bilang ini celah favorit saya ya. Lihat nih teman-teman, ke atas tinggi ya, tinggi. Nah ini celah favorit kita ini. Nah cukup ekstrim ini ya. Nanti sana ini teman-teman. Yo. Nah, ini Yalimo, Alius dari Yalimo Papua. Berat Alius. Nah, kan. Nah ini teman-teman. Nah ini luar biasa. Turam. Sip, mantap. Sip. Ayo. Nah ini nyonya besar ini. Bisa gak ini nyonya besar ini? Ayo. Wah. Ini nyonya besar ini. Awas, hati-hati. Itu lempar aja dulu. Enggak, taruh situ. Kita uji ini. Jangan hanya galak di rumah aja. Ayo. Lihat sini, lihat ini. Naik. Bisa enggak? Situ basah. Sip. Sip.